Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok C yang terdiri dari gabungan kelompok 7, 8, dan 9. Saya ingin memperkenalkan kelompok saya yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Ahmad Syaferi, yang kedua Dewi Septiana, yang ketiga Kuni Maratus Solehah, yang keempat Laila Nurjanah, yang kelima Lailatus Solehah, yang keenam Tri Wahyuni Anjarwati. Video ini akan menayangkan tentang analisis suara galus-galus domestikus kampung dan galus-galus domestikus bangkok. Sini saya akan menjelaskan tentang ayam. Ayam itu memiliki nama Latin galus-galus, yaitu hewan berjenis unggas yang berperan vital bagi kehidupan manusia. Nah, kita akan melakukan praktikum fisiologi hewan, yaitu menganalisis suara ayam jantan atau ayam jago dan ayam bangkok. Nah, ayam jago itu hewan jantan yang biasanya digunakan untuk hewan bertarung, tetapi ada juga untuk menemani hewan ayam betina saja, yaitu dipelihara di rumah. Nah, sedangkan ayam bangkok itu emang hewan petarung asli yang berasal dari Thailand, tetapi dia memiliki bentuk yang lebih gagah dan kuat pastinya. Nah, apa sih kebiasaan ayam itu? Nah, ayam itu memiliki kebiasaan yaitu makan, minum, terus tidur siang, berkokok, mengais tanah, dan sebagainya. Nah, terus ada pertanyaan, kenapa sih ayam selalu berkokok di pagi hari? Sebenarnya itu ayam berkokok itu dikarenakan adanya stimulus atau rangsangan yang juga ada setiap harinya. Tetapi mengapa kok dicirikan berkokok pada pagi hari mestinya? Nah, itu dikarenakan oleh pengaruh sirkadian internal, bukan dari pengaruh eksternal. Nah, ayam jantan ini biasanya berkokok juga untuk menentukan wilayahnya. Nah, terus ada juga untuk menunjukkan dominasi. Sini saya akan menjelaskan tentang suara kokokan ayam jantan. Ayam berkokok atau mengeluarkan suara kokokannya bisa kapan saja, namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau fungsi tersendiri sehingga membuat ayam tersebut berkokok atau mengeluarkan kokokannya. Yang pertama, ayam berkokok atau mengeluarkan kokokannya digunakan sebagai alat komunikasi antara ayam yang satu dengan yang lainnya untuk saling bersaut-sautan. Yang kedua, suara kokok ayam tersebut digunakan untuk menunjukkan wilayah kekuasaannya. Yang ketiga, ketika wilayah kekuasaan ayam tersebut merasa terancam atau didekati predator lainnya, maka ayam tersebut akan berkokok atau mengeluarkan kokokannya. Namun, yang lebih dominan ketika di pagi hari atau saat fajar, ayam akan berkokok atau mengeluarkan kokokannya secara lantang karena mereka respon terhadap pengaruh cahaya. Oke, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis suara ayam bangkok dan ayam jago dengan menggunakan aplikasi Audacity. Oke, langkah selanjutnya yaitu buka folder tempat menyimpan hasil rekaman tadi. Kemudian kita akan mengubahnya menjadi format MP3. Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi Format Factory untuk merubahnya. Kemudian pilih MP3 dan klik OK. Tunggu sampai prosesnya selesai. Lakukan langkah yang sama pada video kedua. Setelah proses konversi selesai, buka Audacity. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Audacity. Bagian atas terdapat menu bar, kemudian bagian bawah terdapat playback button, dan sebelahnya ada tools yang berfungsi dalam pengoperasian Audacity.
Lalu buka file hasil konversi tadi, kemudian drag ke Audacity. Di sini saya akan menggunakan rekaman ayam bangkok. Nah, kemudian akan muncul gelombang-gelombang suara seperti ini. Gelombang ini dinamakan chirp dan berjumlah 8 buah. Nantinya kita akan menganalisis salah satu atau beberapa sampel dari chirp ini. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita akan mengurangi suara kebisingan dalam hasil rekaman ini dengan menggunakan fitur noise reduction. Dengan cara kita harus menyeleksi suara noise pada rekaman ini, kemudian kita pilih effect dan pilih noise reduction, kemudian get noise profile. Nah, sebelumnya kita harus mengisi dulu detail-detail ini. Klik get noise profile, kemudian kita klik set RLA untuk menyeleksi semuanya, kemudian buka efek lagi, noise reduction, kemudian klik OK. Lakukan langkah-langkah tadi sampai suara kebisingannya benar-benar hilang. Setelah dirasa cukup, kemudian kita akan mulai menganalisis suaranya. Nah, dalam suara ayam ini terdapat elemen-elemen dalam satu chirp. Nah, yang pertama yaitu call. Call di sini adalah cara ayam berkomunikasi dan menyampaikan informasinya dengan memperhatikan tinggi rendahnya suara. Dalam call nanti kita akan menghitung call duration dan call period. Call duration adalah lamanya waktu ayam melakukan satu kali call atau berkokok. Menghitung call duration, kita blok salah satu call, kemudian pilih length and end of selection, kemudian akan terlihat lamanya untuk satu kali call duration. Di sini terlihat lamanya yaitu 1,659 detik. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung call period. Call period adalah lamanya waktu ayam melakukan satu kali call sampai sebelum call berikutnya. Cara menghitungnya sama dengan call duration tadi dan akan terlihat waktunya 13,345 detik. Kemudian kita akan menghitung call interval. Call interval adalah jarak antara masing-masing call. Untuk menghitungnya sama dengan langkah yang tadi, kemudian akan terlihat lamanya call interval yaitu 11,804 detik. Kemudian kita akan menghitung pulse. Pulse merupakan komponen dalam satu kali call. Biasanya ditandai dengan gelombang-gelombang dengan pola yang serupa. Di sini akan terlihat pulse dengan gelombang yang serupa. Dalam sampel ini terdapat 4 pulse. Kemudian kita akan menghitung interpulse interval. Interpulse interval merupakan lamanya waktu antar masing-masing pulse. Di sini terlihat lamanya interpulse interval adalah 00,053 detik. Untuk selanjutnya ada frekuensi atau cepat rambatnya getaran. Di sini kita akan menghitung frekuensi dengan cara menyeleksi salah satu call, kemudian kita klik analisa dan klik spektrum plot. Nah, di sini akan terlihat grafik. Kemudian di menu aksis kita pilih frekuensi linear.
Pada sumbu Y merupakan amplitudo, dan sumbu X akan menunjukkan frekuensi. Nantinya frekuensi ini dibagi menjadi dua, yaitu frekuensi dominan atau frekuensi yang menghasilkan amplitudo tertinggi, dan domain frekuensi merupakan frekuensi dominan kemudian dikurang 10 desibel. Cara mencari frekuensi dominan, arahkan kursor ke grafik tertinggi. Kemudian pada menu peak akan terlihat frekuensi dan amplitudonya. Di sini akan terlihat frekuensi dominan sebesar 1570 Hz dengan amplitudo min 12,6 desibel. Untuk mencari domain frekuensi, kita harus menggeser kursor ke kanan dan ke kiri. Jika frekuensi dominan tadi sebesar min 12,6 desibel, jadi kita harus mencari domain frekuensi sebesar min 22,6 desibel. Jika tidak ada, kita mencari angka yang paling mendekati. Nah, di sini terlihat domain frekuensinya sebesar 1036 Hz dengan amplitudo min 22,1 desibel. Kemudian lakukan langkah yang sama pada rekaman ayam jago kampung. Jadi, berdasarkan data hasil analisis yang kelompok kami peroleh, yang pertama pada ayam Bangkok dengan call duration 01,659 second, call period 13,345 second, dan call interval 11,804 second. Dengan pulse number 4, interpulse interval sejumlah 00,053 second, kemudian frekuensi dominan berjumlah 1570 Hz dengan amplitudo min 12,6 desibel, dan dominan frekuensi berjumlah 1036 Hz dengan amplitudo min 22,1 desibel. Sedangkan untuk ayam jago kampung dengan call duration sebesar 01,890 second, call period 24,129 second, dan call interval sebesar 22,239 second. Dengan pulse number 4, interpulse interval sejumlah 00,045 second, lalu frekuensi dominan sejumlah 1426 Hz dengan amplitudo min 10,7 desibel, dan dominan frekuensi 1066 Hz dengan amplitudo min 23,9 desibel.